Kembali lagi dengan saya Devi Permatasari dan teman saya Lilis Setiawati di Halo SMK. Nah, tentunya kali ini kita nggak sendiri loh. Kita ditemani oleh tamu spesial kita. Penasaran kan tentunya? Mari kita kenalan. Ya, kenalannya itu mau yang resmi atau gimana? Resmi dong, Bu. Ya, saya perkenalan dulu ya. Ya. Nama saya Buria Marina. Saya menjabat sebagai Kakomli jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran. Nah, Bu, bisnis daring pemasaran itu apa sih ya, Bu? Boleh spill sedikit dong tentang BDP itu apa? Ya, kalau saya mau kita menyiapkan dulu ya. Ya, Tolong dengarkan biar ya. enak gitu Biar ya, enak, Bu. Iya, ya. Yang namanya bisnis daring dan pemasaran itu merupakan suatu jurusan yang berhubungan dengan jual beli. Dan jual beli itu sendiri sekarang kan ada dua. Nah, jual beli secara online dan jual beli secara offline. Nah, kalau kalian masuk di jurusan BDP nanti akan diajari mulai dari bagaimana cara kalian membuat produk sampai dengan cara memasarkannya. Masarkannya. Nah, Bu, kan ada dua produk ya nih, Bu. Ada dua cara, online sama offline. Kira-kira ada cara tersendiri nggak untuk cara online itu bagaimana sih cara anak-anak itu memasarkan produknya di online tersebut? Kalau yang secara online itu ada di pelajaran kita, yaitu yang namanya bisnis online. Kalian nanti diajari bagaimana cara membuat media sosial. Mulai dari awal, ada yang punya Facebook? Pasti punya ya. Punya Instagram? Tentu. Dan yang paling penting ada punya WA. Sudah nggak ditanyakan lagi, Bu. Tapi ada syaratnya. Kalau kalian memiliki akun media sosial, kalian harus memiliki banyak pengikut. Nah, sehingga ketika kalian mau memasarkan produk itu, banyak yang mengetahui produk kalian. Kalau seumpamanya kalian memiliki akun media sosial tapi pengikut kalian sedikit, bahkan sampai sekarang banyak anak muda yang suka memprivasi akun medsosnya. Kalian privasi apa enggak? Enggak dong. Nah, kalau kalian mau jualan itu jangan sampai yang namanya akun media sosial kalian itu kalian privasi. Jadi sebanyak-banyaknya orang harus bisa melihat. Berarti kalau gitu kita juga bisa ya, Bu, memasarkan produknya itu lewat Facebook, lewat WA lah. Kan itu, Bu, di Facebook itu kan banyak sekali orang-orang yang jualan online lah. Apakah di bisnis daring ini memiliki cara tersendiri biar anak-anak memasarkan produknya itu lebih leluasa di kalangan media-media? Nah, kalau kalian masuk BDP nanti diajari ya. Yang pertama, ketika kalian mau menciptakan suatu produk dulu, kalian harus menentukan target pasarnya itu siapa. Nah, ditentukan dulu kalian mau menjual produk itu untuk siapa. Jangan sampai menjual produk itu sampai salah sasaran. Karena apa? Percuma kalau kalian memiliki produk tapi kalian tidak mengetahui siapa itu target sasaran kalian. Habis mengetahui itu, nanti ada yang namanya promosi. Kalau promosi nanti itu harus ditentukan promosi kalian tuh mau melalui media online atau offline ya. Kalau media online sekarang sudah banyak sekali, apalagi di masa pandemi ini ya. Pandemi ini kenapa kok yang namanya jualan online lagi meningkat? Karena kebanyakan orang kan dibatasi. Ada yang istilah PPKM, tahu? Iya. PPKM itu membatasi seseorang untuk pergi keluar rumah. Jadi yang namanya bisnis online di masa pandemi ini lagi naiknya. Nah, jadi kalau untuk kalian yang masuk jurusan BDP, kalian nanti bisa jualan baik itu online atau offline. Nah, karena gini, siswa kita yang jurusan BDP itu kebanyakan hampir rata-rata anaknya sudah banyak yang berjualan ya. Banyak yang jualan online. Karena apa? Anak sekarang daripada galau bikin status. Nah, Daripada galau ya. Masa-masa seperti kalian kan lagi galau-galaunya, apa dikit kan Di ghosting. dibuat. Tapi kalau untuk anak BDP alangkah baiknya daripada kalian galau kan membuat kalian jadi susah, lebih baik punya media sosial terus kalian bikin posting-postingan yang nanti akan menghasilkan uang.
Tapi ya Bu ya, ini kan zaman ya kayak pandemi gitu ya. Lah kan pastinya kan ada niatan sedikit kayak anak-anak itu buat bisnis online. Tapi itu dianya itu nggak tahu gimana cara promosi yang menarik buat agar orang-orang itu bisa membeli produk kita. Apakah ada tipsnya Bu buat promosi gitu? Ya. Untuk tips, mungkin anak zaman sekarang itu suka melihat media sosial. Nah, sebenarnya yang namanya pelajaran itu nggak hanya di sekolahan, tapi bisa ketika di rumah lagi muka-muka akun media sosial. Nah, itu saya pernah melihat satu ya, ini juga sering saya bilang ke anak-anak. Kalian tahu yang namanya selebgram? Ya, selebgram tahu ya, di Lamongan itu ada salah satu selebgram yang terkenal. Nah, itu dia itu bisa membuat yang namanya produk atau sebuah langsung aja tempat makanan yang dulunya itu sepi menjadi banyak pembeli, banyak yang pengunjung. Karena apa? Itu tadi kekuatannya yang namanya pengikut. Nah, makanya yang zaman dahulu yang namanya Instagram itu anak-anak itu nggak terlalu banyak pengikut, tapi kalau banyak pengikut itu sangat diuntungkan. Karena apa? Semakin banyak pengikut maka semakin banyak yang melihat. Apalagi mereka bisa menyuguhkan konten-konten yang menarik. Nah itu ya. Terus yang namanya promosi juga, jangan sampai yang namanya promosi itu kalian kaku ya. Hubungkan antara produk kalian itu dengan apa yang terjadi saat ini. Saya rasa anak-anak sudah pada pinter kok ya kalau melihat media sosial itu. Nah Bu, kembali lagi ya di BDP Bu. Jenengan sendiri masuk di SMK itu sejak kapan sih Bu? Apakah langsung menjadi Kakomli BDP atau gimana ya Bu ya? Ya ini cerita agak panjang lagi ya. Ini awal mula dulu saya masuk ke SMK NU 1 Karanggeneng. Itu sebelum saya wisuda. Sebelum saya wisuda itu sudah menaruh lamaran di sekolah-sekolah yang ada di Lamongan. Nah, saya melihat di sini kok ada SMK NU 1 Karanggeneng yang ada jurusannya sesuai dengan waktu saya kuliah. Nah, itu tepat sekali saya masuk ke sini pada tahun 2016. Tepatnya Juli 2016. Nah, dan ketika saya masuk di sini nggak langsung jadi Kakomli ya, saya masih mengajar guru produktif. Nah, guru produktif pemasaran. Nah, dari situ saya belajar yang namanya BDP. Dulu bukan BDP, masih pemasaran ya. Saya belajar pemasaran ini, belajar apa aja sih yang di dalamnya. Nah, saya pernah bimbing lomba-lomba gitu. Oh, ternyata pemasaran seperti ini. Nah, habis itu tahun depannya tahun 2017 saya diangkat menjadi Kakomli Bisnis Daring dan Pemasaran. Berarti sudah 5 tahun ya Bu ya? 5 tahun. Alhamdulillah sudah 5 tahun. Sudah banyak sekali ya Bu ya. Iya. Terus Bu, kan katanya jenengan tadi kan dulu itu pemasaran lah, sekarang kan diganti BDP. Apa sih Bu? Apakah ada perbedaan dari BDP atau pemasaran tersendiri? Maksudnya perbedaannya itu di dalam pembelajarannya atau cara apanya? Apakah ada ya Bu ya? Nah, bedanya antara pemasaran dan BDP itu sudah terlihat sekali dari bentuk kata-kata. Yang pertama pemasaran. Pemasaran itu hanya memasarkan produk. Nah, dan pemasaran itu hanya berupa offline. Kalau offline itu ada tempatnya. Nah, tapi kalau sudah masuk pada BDP sudah jelas lagi ya, bisnis daring dan pemasaran. Daring itu apa sih? Dalam jaringan. Daring itu data ringan. Data ringan. Data ringan ya. Data ringan Kak. Bukan dalam jaringan. Ya, jadi yang namanya daring itu semuanya itu menggunakan media sosial atau yang disebut juga e-commerce. Ya, nah situ nanti diajari di mana yang pemasaran dulu hanya melalui media manual. Manual gini, aku mau jualan produk di kamu, nah harus bertatap muka. Nah, tapi sekarang kalau melalui BDP bisa melalui media sosial. Walaupun sama lokasinya ada di Jawa Timur, kalian bisa beli produk yang ada di Jawa Barat seperti itu. Jadi sangat memudahkan sekali. Tapi sama-sama hubungannya dengan jual beli barang atau jasa.
Lah itu tadi kan bedanya pemasaran dan bisnis daring pemasaran ya Bu. Itu kan bedanya kan memasarkan. Tapi apakah dari anak-anak BDP itu cuma memasarkan atau dianya itu buat produk tersendiri atau gimana ya Bu? Nah, yang hubungannya sama BDP itu yang sebenarnya yang wajib dimiliki itu anak itu bisa membuat suatu produk. Karena apa? Di mata pelajarannya BDP itu banyak sekali mata pelajaran yang hubungannya dengan bagaimana cara kita menciptakan produk. Ya, dari mulai menciptakan produk itu seperti apa. Nah, sampai nanti cara perhitungannya, cara pemasarannya, sampai dengan cara pengirimannya. Itu nanti diajari di jurusan situ. Ya, sehingga kalau menurut saya yang namanya BDP itu jurusan yang sangat lengkap ya. Kalian akan dapat semuanya. Bisa dikatakan lengkap itu gimana ya Bu ya? Dikatakan lengkap. Lengkap begini ya. Kalian apalagi perempuan ya. Perempuan kalau saya sering bilang ke murid saya itu gini. Kalian itu kalau perempuan jangan sampai nggak bekerja. Kalau saya kayak gitu, karena apa? Yang namanya perempuan kalau bisa itu bekerja. Maksudnya gini, bekerja bukan berarti foya-foya, enggak. Tapi apa? Ada pekerjaan yang kalian lakukan di rumah. Sehingga contohnya gini, Bu, berarti saya ini harus bekerja di kantor, enggak. Tapi kalian bisa membuka usaha di rumah. Karena apa? Kalian sudah diajari ada mata pelajaran kayak di BDP ya. Ada bisnis retail, ada administrasi transaksi, ada KWU, ada bisnis online. Nah, alangkah lebih baiknya ketika kalian nanti lulus ya, nggak langsung saya mau menikah. Jangan menikah dulu. Jangan ya. menikah dulu ya. Jangan menikah dulu. Menikah dulu. Sebelum menikah, bukalah usaha di rumah. Ya, dengan memanfaatkan apa? Dengan memanfaatkan pelajaran yang sudah kalian terima di sekolah. Lah Bu, tadi kan dengan bilang di BDP itu harus bisa memproduksi. Sejauh ini Bu, produksi apa saja sih yang sudah diproduksi dikelola sama anak BDP tersebut? Nah, ini salah satunya contohnya ya. Saya bawa ini. Bisa Ini dipakai contohnya. ya. Ini contohnya ya sobat ya. Ini adalah produk dari jurusan BDP, yaitu yang dikasih nama peti EcoPrint. Kenapa kok dikasih yang nama EcoPrint? EcoPrint kok bisa kalian lihat di YouTube ya, atau di media sosial bahwa EcoPrint itu adalah teknik menumbuk. Nah, menumbuk apa? Menumbuk yang namanya dedaunan. Kalau anak-anak muda itu. Nah, ini salah satu produknya. Ya. Jadi kalau yang namanya EcoPrint milik BDP ini ada dua produk. Yang pertama itu ada jilbab ya. Jilbab. Kenapa kok jilbab? Karena jilbab ini pasti dipakai sama wanita. Ya. Apalagi model-modelnya kan kece sekali kan. Aduh, kece. Apalagi ini buat ini itu ada topinya juga. Ya, ada topinya juga. Nah, di sini kita itu yang namanya BDP itu harus bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar kalian. Nah, yang nantinya bisa menghasilkan apa? Cuan. Ya. Jadi ya, yang namanya BDP itu jangan malas-malas kalau mencari uang ya. Posting-posting banyak yang bisa mendapatkan uang. Nah, kalau kalian ya mau beli silakan nanti pesan ya. Ya, jangan lupa ya lah, Bu. Untuk memproduksi sendiri, apakah ini dari kelas 12 atau dari kelas 1 sudah diajarkan untuk memproduksi seperti EcoPrint seperti ini? Ini sebenarnya awal mulanya itu baru saja kita bikin tahun lalu. Nah, dan yang membuat adalah kelas 3. Nah, gara-gara adanya postingan di media sosial, dasarnya yang namanya medsos. Nah, kita kebanjiran banyak pesanan. Nah, sehingga kita memanfaatkan kelas 1 dan kelas 2 BDP untuk memproduksi. Berarti sekarang di SMK semua dari jurusan BDP kelas 1, 2, 3 sudah bisa EcoPrint, Bu? Iya, sudah bisa. Hebat sekali ya, Hebat Bu. sekali ya. Lah, Bu, selain EcoPrint itu apa ada lagi yang diproduksi sama BDP? Sebenarnya kalau produk itu ada dua. Ada yang tahu baju pelangi.
Oh Rainbow. iya ya Rainbow. Oh, yang Rainbow. Rainbow. Nah, Ya. itu juga ada. Terus ada lagi tas yang dari sampah plastik. Oh, Nah, kayak gitu. Tapi kayak nggak gitu. saya bawa itu produknya. Nah, tapi yang sekarang yang lagi banyak peminatnya adalah ini Ecoprint. ini. Unik sekali. Ini sudah sering kita pamerkan di acara-acara yang di SMK itu. Ya. Oh gitu Bu. Nih ya, ini kan anak BDP ini kan produksi nih ya Bu ya. Iya. Itu kan dipasarkan secara online bisa maupun offline. Lah, itu kan kalau yang mungkin dari kalangan masyarakat yang jauh-jauh gitu, dia itu pengen pesen. Iya. Tapi pesennya itu nggak bisa langsung ke sini gitu loh Bu. Tapi gimana ya Bu caranya dia itu pesen gitu Ya, loh. cara Nah, dia pesan. Gini sebenarnya kalau mau pesan itu gampang sekali. Sebenarnya kalau kalian mau pesen itu kita sudah memiliki akun media sosial. Wah, Nah, itu sudah pentingnya. memiliki. Makanya yang namanya jualan online itu pertama itu kalian harus memiliki akun media sosial. Karena apa? Kalau kalian siap untuk menjual produk kalian, kalian harus bisa mempersiapkan melayani orang dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Contohnya ini saya posting gini kan ya, teman saya yang ada di Jakarta di mana itu bisa ngechat. Nah, kayak gitu ya. Chatnya juga langsung pada akun media sosial. Nah, itu tadi ya sobat beberapa tentang spill jurusan BDP. Terima kasih ya Bu untuk siang hari sama-sama. ini. Semoga kita bertemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Nah itu tadi perbincangan kita dengan Bu Ria. Semoga apa yang Bu Ria sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa tetap pantauin terus ya di YouTube kami Nusaka. Dan jangan lupa komen, like, and subscribe. Thank you for watching. Bye.